Sebarkanlah agama Islam ke seluruh pelosok jagat, nak Mas Kalijaga. Ngestu akan Prabu Kanjeng Sunan Bonang. Tapi ingat, dalam Islam tidak ada paksaan. Sendiko ang lampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ilmu yang diturunkan tadi hanya untuk orang yang mempunyai pengetahuan dasar Islamnya cukup, serta mengerjakan syariat dan pengamalannya terus-menerus kepada Allah. Karena Siti Jenar. Kalau kau ingin mendengar atau belajar ilmu Allah ini, jangan dengan cara mencuri-curi. Dan jangan menggunakan sihir. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai saat ini, Kisanak jangan lagi melakukan sihir. Sebagaimana yang Kisanak lakukan selama ini. Itu perbuatan sesat. Berlawanan dengan kita sebagai umat Islam. Ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Demang diharuskan menarik upeti sebanyak-banyaknya. Bagaimanapun caranya. Begitulah nasib mereka. Apakah sampai hati membiarkan mereka itu demikian? Kanjeng Sunan Ampel, demi keadaan rakyat Majapahit yang sudah begitu parah,
Dan demi agama, kita serang saja Majapahit. Lebih cepat kita mendirikan pemerintahan sendiri. Itu lebih baik. Kita sudah punya kekuatan yang cukup. Dan kita sudah punya calon pemimpin yaitu Raden Patah yang sekarang sedang sibuk mencari pengaruh di pusat kerajaan. Maaf, Kanjeng Sunan Ampel. Menyerang Majapahit berarti memberontak terhadap pemerintahan. Yang semestinya kita sebagai Muslim harus mentaatinya. Sebagaimana kita sholat harus mengikuti imam. Imam berarti pimpinan. Kita sudah sama-sama mengetahui keadaan di Majapahit ini. Dan percayalah, pada suatu saat nanti, riwayat Majapahit akan habis. Runtuh dengan sendirinya. Kenapa kita harus memberontak? Kenapa kita harus memberontak? Setelah kita melepaskan ikatan dari pusat kerajaan, tindakan selanjutnya kita akan menyerang pusat kerajaan Mojopahit. Untuk itu, kita perlu persiapan yang secukupnya. Tidak. Apa karena Sunan Kalijogo masih cucu? Atau masih ada hubungan dengan Sang Noto Majapahit? Kita semua di sini, termasuk Raden Patah, masih sentana Majapahit. Sekurang-kurangnya masih ada hubungan tali persaudaraan. Saya tidak ada hubungan apapun kepada beliau-beliau. Saya tahu benar itu. Dan Syekh Siti Jenar pasti tidak akan berani berpihak dalam hal ini. Nasib rakyat sangat mengkhawatirkan. Mereka ini menderita kemerosotan budi serta akhlak yang membuat mereka kehilangan pegangan. Termasuk orang-orang yang sudah kehilangan kepercayaan kepada diri. Dan mereka ini tidak tahu lagi kemana mesti mengadu. Teramat menderita. Hidup berpindah-pindah, dikejar upeti yang menekan. Tidak berperi kemanusiaan. Jangankan makan, untuk buang air besar pun sudah tidak bisa lagi. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi. Kalau saja kita semua menyadari bahwa kita semua bersaudara, sama-sama keturunan Nabi Adam alaihi salam. Selain daripada itu, kita harus selalu ingat
Kekuatan sesuatu bangsa juga berada di tangan mereka. Jangan lupa, mereka adalah kita, kita adalah mereka. Biar bagaimanapun, mereka berhak hidup secara wajar. Nasib sesuatu kaum tidak akan berubah kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Benar. Tapi apakah Raden Patah yang akan kita percayakan sebagai pimpinan? Dan kesemuanya yang hadir di sini setuju akan merebut kekuasaan Majapahit, menyerang, memberontak. Apakah kita orang Muslim dilarang beribadah di Majapahit ini? Apakah kita dilarang mengembangkan agama Islam? Karena ada kebebasan beribadah, mengembangkan agama Islam. Dan selama mereka tidak membawa kekufuran pada kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyerang, menjatuhkan serta memberontak terhadap Majapahit. Ingat, pemerintah itu umara, pimpinan yang harus kita patuhi, ikuti. Kalau pimpinan itu salah, Sebagai Muslim wajib kita mengingatkannya. kalau pimpinan itu masih saja melakukan kesalahan terus, atau tidak mau diingatkan, Berdoalah kita. Semoga pimpinan kita mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang dikehendaki, diridhoi Allah. Kelihatannya belum ada kesatuan dan kebersamaan di antara kita. Ya, saya khawatir. Umur di tangan Allah. Tapi kalau saja saya meninggal dunia lebih dahulu, rasanya akan ada perpecahan di antara kita. Insya Allah tidak akan pernah ada, Kanjeng Sunan Ampel. Apalah gunanya perpecahan kalau rakyat juga yang menjadi korban? Alhamdulillah, kita sudah berhasil mengurangi penderitaan rakyat. Kita telah dapat meluruskan jalan mereka dari kesesatan. Satu hal yang harus diingat, tugas kita adalah memarah Panatagama Panduming Dumadi. Artinya, mengajarkan dan menyiarkan agama guna pedoman dan penerangan hidup, demi keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Marilah kita mempergiat menyebarkan agama Islam ini. sebagaimana kita maklum bahwa di daerah ini tidak hanya kita umat Islam, tapi juga ada umat lain, yaitu umat Hindu.
Harus kita ketahui pula bahwa bagi mereka hewan lembu itu dianggap suci. Ingat itu, agar tidak menyinggung perasaan mereka, serta demi terjalinnya hubungan baik antara penduduk di sini, maka saya wasiatkan bagi umat Islam di Kudus ini tidak boleh memotong hewan lembu. Biarkanlah hewan itu mati secara wajar. Kecuali babi. Nah, itu boleh kita potong dan kita makan. Astagfirullah. Ya, Kanjeng Sunan? Sampean makan babi Kisana? Ya, dulu. Sekarang? Enggak tuh, celeng makan. Podo bae. Babi karo celeng ya podo bae. Lele. Kalau tidak tahu, tidak apa-apa. Sekarang sudah tahu. Tidak boleh. Babi itu haram. Jelas itu ada dalam Al-Quran. Masih banyak hewan lainnya yang boleh dimakan. Misalnya ayam, kambing. Wah, kalau kambing nggak bisa itu saya. Kenapa? Orang-orang yang datang dari seberang lautan itu suka sekali kambing. Malahin. La 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 quwata illa billahi al-azim. Diam dulunya. Buat diganti dengan apa? Gua udah ludes. Jangan bikin ribut di sini. Kalau sudah kalah judi ya sudah. Jangan pakai minum-minum segala. Mau dibayar dengan apa? Hah? Ayo pergi. Ya. Pergi. Sayang. Sayang. Gento. Gento. Istri satu, anak cuma satu. Susah diurus. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat ini menerangkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
Lakum dinukum waliyadin. Artinya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Istri apa kamu? Siapa yang bernama Saim? Coba hampiri suaminya. Siapa sampean? Sunan Kalijaga. Pantas kacau rumah tanggaku. Lihat kerbau-kerbau itu. Mau saja ditutup hidungnya. Mengikuti agama baru sampean. Goblok. Goblok semuanya. Apa sampean pikir? Agama baru ini bisa merubah kerbau-kerbau itu dari kemiskinan? Bisa kaya raya? Seperti Demang? Adipati? Atau penguasa lainnya? Agama itu bukan atau tidak menjanjikan seseorang menjadi kaya, tapi untuk membuat, menuntun agar manusia itu berakhlak baik, berbudi pekerti. Bohong! Sampean percaya sama dia? Hah? Jangan, Kang. Jangan. Sabarkan. Diam saja kamu dipanggil sama suami. Ha? Ayo pulang. Setan. Ayo. 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 Angkoro itu memang gila, Kangjeng Sunan. Sudah, nanti saya kasih tahu Nur Demang. Rasakan ketangan itu. Ambillah umur hambamu ini. Ya Allah, kabulkanlah permohonan hambamu ini. Ya Allah. Dari dulu sudah kubilang, jangan ke pura, jangan ke wihoro. Malah sekarang belajar agama baru. Setan alas. Kamu kira aku tidak tahu agama Hindu, Buddha, Islam? Tapi buat apa? Buang-buang waktu. Memang Kang Mas, lebih senang kau membuang waktu ke tempat judi, ke tempat minum, dan... Diam! Kamu memang lebih baik dibunuh. Bapak! Dari mana kue gento? Dari wihoro, Pak. Wihoro? Setan kecil. Kak! Aduh. Angkoro, sampean tahu, bagi orang yang menganiaya anak istrinya, hukuman apa yang akan didapat di kerajaan Majapahit ini?
bukan daerah Majapahit, Ndoro. Ini daerah Wali. Semprol kamu. Wali itu pendito, bukan ratu. Ya Allah, lindungilah suamiku. Insya Allah. Tapi sebaiknya Ndoro Demang tidak terlalu kasar terhadap Pak Angkoro tadi siang. Orang sinting itu perlu dikasari, Kanjeng Sunan. Dia itu pemabuk, penjudi. Benar. Tapi kalau kita pikir dalam-dalam, kesalahannya adalah kesalahan kita juga sebagai pimpinan di sini. Nah, kenapa tempat judi diizinkan? Dari situ kami dapat uang banyak demi upeti untuk pusat kerajaan. Apa tidak ada jalan lain? Rasanya tidak ada yang bisa didapat lebih mudah dari itu. Nah, itu gunung-gunung, hutan-hutan itu, semua itu kan milik kerajaan. Iya. Kenapa pedagang-pedagang begitu mudah mengambil dan menjual hasil hutan yang jelas-jelas milik kerajaan? Apakah mungkin di antara sentana-sentana menutup mata? Mustahil. Untuk apa itu dilakukan? Kemungkinan itu bisa saja kalau memang masih ada orang yang dihinggapi setan. Untuk memperkaya diri, Kanjeng Sunan. Iya. Padahal dengan uang itu kita bisa meniadakan judi. Berapalah jumlah uang yang didapat dari hasil judi dibandingkan dengan kerusakan akhlak yang bisa membuat mereka sesat. Salah satu dari modal hidup itu adalah akhlak, budi pekerti. Nah, oleh karena itu kita sebagai umaro harus tahu sebab musababnya, harus bijaksana mengatasinya, dan harus bisa mengayomi. Buatlah rakyat menjadi tentram. Ada rasa aman pada diri mereka. Jangan membuat mereka jadi takut pada kita. Dan jangan membuat mereka jadi seperti Angkoro. Dari baik, kaya, sampai akhirnya jadi penjudi, miskin, dan kejam. Angkoro itu tahu segala agama, termasuk agama kita ini, Islam. Percayalah, orang tahu itu belum tentu mengerti. Untuk itu perlu diberi pengertian. Sentuh hatinya, perasaannya, sampai dia sadar. Saat ini masih banyak lagi angkoro-angkoro lainnya yang masih harus kita sadarkan. Tidak mungkin. Orang tuaku beragama Hindu. Beliau hidup tenang dan kaya. Mertuaku beragama Buddha. Pengikut yang